Pada suatu malam di bulan November 1991, di tengah hujan deras yang mengguyur, seorang menantu perempuan berusia 32 tahun menghilang dari sebuah warung minyak kelapa di Klaten, Jawa Tengah. Namanya Siti Aminah, seorang wanita yang dari fajar hingga senja memeras kelapa menjadi minyak, dan mengantarkannya sambil menggendong bayinya. Yang ia tinggalkan hanyalah seorang putra kecil dan desas-desus keji bahwa ia telah kabur karena tergila-gila dengan pria lain. Suaminya menyodorkan kesaksian seorang teman yang mengaku melihat istrinya pergi dengan seorang pria asing, sementara ibu mertuanya membagi-bagikan jajan pasar kepada para pedagang, sambil menyebarkan fitnah tentang keburukan menantunya. Di zaman tanpa ponsel dan CCTV, polisi menutup kasus itu tanpa menaruh curiga sedikit pun. 6 tahun kemudian, ia kembali. Dalam wujud kerangka dari bawah tungku pawon yang paling dingin dan gelap. Yang lebih mengejutkan adalah sebuah cincin emas kecil yang tergenggam erat di tangannya. Cincin yang ia terima saat akikah putranya itu tak pernah ia lepaskan hingga napas terakhirnya. Selama 6 tahun ia terkubur di dalam tanah dengan tuduhan sebagai wanita selingkuh. Siapa dan mengapa seseorang mengurungnya di bawah semen? Dan rahasia apa yang disembunyikan oleh keluarga yang telah menjadikannya wanita yang pantas mati? Kebenaran yang mulai diungkap oleh seorang detektif untuk memperbaiki kesalahannya 6 tahun lalu, menyingkap wajah asli keluarga yang melampaui imajinasi. Sebelum cerita dimulai, jika Anda menekan tombol subscribe, hari ini Anda akan dihadiahi hari yang cemerlang. Kisah hari itu, dimulai sekarang, November 1997, angin dingin yang menusuk tulang berembus di keramaian pasar Klaten. Dari radio, berita tentang krisis moneter, Krismon, terus-menerus mengudara, dan wajah para pedagang pasar diliputi awan kelabu. Aduh, negara mau bangkrut, kita mau makan apa nanti? Keluh seorang pedagang yang menjaga lapaknya sambil menghela napas panjang. Membelah udara yang berat dan lembab itu, 2 mobil kijang hitam berhenti mendadak di depan warung minyak Jaya Abadi dengan suara decitan ban yang melengking. Pintu mobil terbuka, dan 5 atau 6 pria berbadan tegap berhamburan keluar. Dengan rambut cepak dan jaket kebesaran, mereka menyerbu masuk ke halaman warung yang berminyak dengan kasar, seolah-olah prajurit yang akan maju ke medan perang. "Hei, keluarkan semua, cepat bereskan!" Teriakan pria yang memimpin di depan membuat ayam-ayam yang sedang asyik mematuk makanan di halaman berkotek kaget dan terbang berhamburan. Ruang damai yang biasanya dipenuhi aroma minyak kelapa yang gurih itu seketika berubah menjadi medan perang. Sutinah, seorang wanita berusia 68 tahun yang sedang membersihkan mesin pemeras kelapa, terkejut dan melemparkan lap yang dipegangnya ke lantai sambil berteriak. "Apa-apaan ini? Siapa kalian? Beraninya masuk ke tempat usaha orang pakai sepatu dan bikin keributan begini?" Sutinah, dengan tangan yang masih terbungkus sarung tangan karet, menghadang jalan pria itu. Setelah lebih dari 40 tahun hidup keras di pasar, sorot matanya cukup tajam untuk mengintimidasi pria-pria kekar sekalipun. Namun, pemimpin para preman itu sama sekali tidak gentar. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari balik jaketnya dan mendorongkannya dengan kasar ke dada Sutinah. "Kami dari pengadilan, melaksanakan perintah eksekusi paksa." Suara datar pemimpin preman itu menggema di halaman. Sutinah melempar tumpukan dokumen itu ke tanah sambil berteriak histeris. "Eksekusi? Omong kosong macam apa itu? Ini rumahku, rumahku, tahu." Pemimpin preman itu bahkan tidak melirik dokumen yang jatuh ke tanah dan hanya memberi isyarat dengan dagunya kepada anak buahnya. "Mulai kerja. Kalau ada yang menghalangi, seret keluar." Begitu perintah itu keluar, para preman itu masuk ke ruang utama dengan sepatu masih melekat di kaki mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu lemari yang hancur, disusul dengan selimut dan pakaian yang dilemparkan ke tanah berlumpur di halaman. "Brengsek, lepaskan. Kalian akan kena batunya." Sutinah mencengkeram lengan salah seorang preman dan meronta, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk melawan tenaga pria kekar itu. Pemimpin preman itu berjongkok di depan Sutinah yang terduduk di tanah sambil meraung-raung. Dengan senyum sinis, ia membuka mulutnya. "Nek, kalau merasa tidak adil, protes saja pada putramu. Apa nenek benar-benar tidak tahu kalau Bambang Hartono menggadaikan surat rumah ini untuk pinjam uang ke rentenir?
Tangisan Sutinah mendadak berhenti. Pupil matanya bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Dengan wajah yang pucat pasi, Sutinah perlahan menoleh. Apa? Bambang? Bambang yang melakukannya? Pandangan Sutinah tertuju ke sudut ruangan. Di sana, Bambang Hartono bersandar rapat ke dinding. Tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin. Pria dewasa berusia 38 tahun itu meringkuk ketakutan seperti seekor tikus. Bambang, apa maksud semua ini? Apa benar kamu yang mengambil surat rumah? Tanya Sutinah dengan suara bergetar. Bambang Hartono hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Melihat pemandangan itu, pemimpin preman itu dengan dingin menambahkan, utang judinya lebih dari 30 juta rupiah. Termasuk bunganya, jadi 50 juta. Mendengar itu, lutut Sutinah lemas seketika. Selama 40 tahun ia memeras kelapa, hidup hanya untuk putra satu-satunya, dan ia tidak bisa percaya bahwa putranya itu telah mencuri surat rumah dan menghabiskannya di meja judi. Sutinah terduduk di tanah berlumpur, menatap kosong ke udara. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Saat itu, terdengar suara deru mesin dari belakang warung. Sebuah beko besar sedang berusaha masuk melalui gang sempit. Seorang penagih utang yang datang bersama mereka memberi isyarat kepada pemimpin preman sambil berteriak, "Hei! Di belakang ada paviliun, kan? Hancurkan itu dulu. Mau kubuat tempat parkir." Mendengar ucapan penagih utang, mata Sutinah yang tadinya kosong tiba-tiba bersinar. Kata paviliun seolah menyadarkannya. Sutinah melompat berdiri dan berlari seperti orang gila ke arah paviliun belakang. Jangan. Kamar itu sama sekali tidak boleh. Sutinah merentangkan kedua tangannya, menghalangi jalan beko. Operator beko mengerem mendadak dan berteriak dengan nada kesal. Bu, mau mati ya? Minggir. Namun, Sutinah tidak bergeming dan malah berteriak lebih keras. Sudah kubilang jangan. Kamar itu ada penunggunya. Kalau disentuh, bisa celaka. Keributan itu semakin besar, dan para pedagang pasar mulai berkumpul satu persatu di balik pagar untuk menonton. Penagih utang itu mendecakkan lidahnya dan memberi isyarat kepada para preman. Penunggu apanya? Seret dia dan cepat bereskan. Dua preman mendekat dan mencengkeram kedua lengan Sutinah dengan kasar. Sutinah meronta-ronta, tetapi tenaganya kalah oleh kekuatan para pria itu dan ia diseret paksa. Lepaskan aku, brengsek. Kamar itu jangan, kumohon. Mengabaikan jeritan putus asa Sutinah, beko itu menderu dan menabrak dinding tipis paviliun. BRUK. Dinding bata itu runtuh dengan mudah, dan genting-genting tua berjatuhan seperti air terjun. Beko itu sekali lagi menggali tanah lebih dalam, membuat ubin lantai pecah dan terbalik. Gali lebih dalam, keruk sampai ke dasar, desak si penagih utang, dan operator pun menarik tuasnya. Di bawahnya, sebuah lempengan semen terlihat, dan dari celah semen yang retak, sesuatu menyembul keluar. Operator beko merasakan ada yang aneh dan mematikan mesin. Apa itu? Operator itu turun dari kabinnya dan menengok ke sela-sela debu. Di antara kepulan debu, sebuah benda putih terlihat samar-samar. Saat operator itu mendekat untuk memeriksanya, wajahnya menjadi pucat pasi. Tulang. Itu jelas sekali tulang. Di samping tulang belulang yang tampak kurus kering berbalut debu tergeletak sebuah syal motif bunga yang sudah usang. Di atasnya, sebuah tengkorak dengan rongga mata kosong menatap ke langit. Arga. Ada orang. Tulang manusia. Teriak salah seorang pedagang yang menonton. Suasana seketika diliputi kengerian. Dan tak lama kemudian mobil polisi tiba dengan sirene yang meraung-raung setelah seseorang melapor. Setengah jam kemudian, Inspektur Budi masuk ke lokasi kejadian sambil mengangkat garis polisi. Jaga lokasi kejadian dengan baik. Tim forensik sudah dipanggil? Tanya Inspektur Budi, seorang veteran berusia 48 tahun, sambil memandang sekeliling. Berhenti sejenak di depan tulang belulang yang tersingkap, mata Inspektur Budi menyipit. Ia menoleh dan menatap Sutinah yang terduduk di sudut halaman. Bagaimana kondisi nenek itu? Sutinah menatap ke arah tulang dengan tatapan kosong,
seolah jiwanya telah melayang. Bibirnya bergetar, dan tangannya mencengkeram ujung celemeknya seolah hendak merobeknya. Pandangan Inspektur Budi beralih ke sudut tembok. Pria itu putranya. Bambang Hartono memalingkan wajahnya sepenuhnya, mati-matian menghindari pandangan ke arah tulang belulang itu ditemukan. Seolah-olah jika ia melihat ke arah sana, sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi. Ia membelakangi lokasi itu seolah melarikan diri. Inspektur Budi diam-diam mengamati reaksi keduanya yang kontras namun aneh. Menarik. Reaksi mereka sangat menarik. Sebuah ingatan dari 6 tahun lalu melintas di benak Inspektur Budi. Saat itu, laporan orang hilang masuk mengenai menantu di rumah ini, Siti Aminah, yang tiba-tiba menghilang. Waktu itu, ia hanya percaya pada keterangan keluarga bahwa Siti kabur karena main gila dengan pria lain dan kasusnya ditutup sebagai kasus orang pergi dari rumah biasa. Seharusnya saat itu aku menggalinya lebih dalam, gumamnya. Inspektur Budi kembali menatap syal motif bunga yang usang di samping tengkorak. Dari bawah tungku pawon yang paling dingin dan gelap, Siti Aminah akhirnya keluar ke dunia setelah 6 tahun dalam wujud kerangka. Inspektur Budi bergumam dengan suara rendah. Akhirnya Anda pulang juga? Sungguh perjalanan yang sangat panjang. Di sudut kantor reserse kriminal Polres Klaten, sebuah kardus mie instan yang berdebu diletakkan di atas meja. Sinar matahari sore yang masuk melalui celah jendela menerangi partikel debu yang melayang di udara. Inspektur Budi menelan ludah sebelum membuka tutup kardus itu. Bersamaan dengan bau apek, muncullah tumpukan kertas yang sudah menguning. Hah, 6 tahun yang lalu. Benar-benar sudah usang, kata Inspektur Budi sambil mengibaskan tangannya untuk menyingkirkan debu. Lalu mengeluarkan map bertuliskan 1991. Laporan investigasi kasus orang hilang Siti Aminah. Judul usang itu menusuk mata Inspektur Budi. Ia memperbaiki letak kacamatanya dan mulai membolak-balik berkas, merekonstruksi situasi saat itu. Huruf-huruf di dalam catatan itu memang kering, tetapi isinya sangat dangkal dan ceroboh. Pelapor, Bambang Hartono, suami orang hilang. Keterangan, istri kabur dari rumah, meninggalkan bayi yang masih menyusu. Inspektur Budi tertawa sinis seolah tak percaya, lalu lanjut membaca baris berikutnya. Memo investigasi yang ditinggalkan oleh detektif yang bertugas saat itu lebih menggelikan lagi. Berdasarkan keterangan keluarga, ia menyimpulkan bahwa korban kabur karena main gila dengan pria lain dan menutup kasus tersebut. Kabur karena main gila. Mereka percaya begitu saja dan menutup investigasinya. Gumam Inspektur Budi sambil melonggarkan satu kancing kemejanya karena merasa gerah. Di tengah-tengah map, sebuah surat pernyataan saksi menarik perhatian Inspektur Budi. Tertulis di sana kesaksian bahwa pada hari pasaran, saksi melihat Siti Aminah pergi naik bus antar kota bersama seorang pria asing. Inspektur Budi memeriksa identitas saksi dan memukul meja dengan tinjunya. Sialan. Saksinya teman sekampung Bambang Hartono. Mereka bersekongkol dan mengarang cerita. Seorang detektif junior di sebelahnya terkejut dan mengangkat kepalanya. Polisi saat itu bahkan tidak memverifikasi kebohongan yang begitu jelas dan langsung mencap Siti Aminah sebagai ibu kejam yang menelantarkan anaknya. Inspektur Budi menutup map itu dengan kasar dan bangkit berdiri. Ini bukan investigasi. Ini cuma menyalin omongan. Kita mulai lagi dari awal. Inspektur Budi menyelipkan tumpukan berkas di ketiaknya dan langsung keluar dari kantor polisi. Tempat yang ia tuju bukanlah lokasi kejadian, melainkan sebuah cabang bank di kota. Ia harus memeriksa catatan keuangan yang seharusnya bisa menjadi petunjuk paling krusial dalam investigasi sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Petugas teller bank, setelah memeriksa kartu identitas polisi Inspektur Budi, mengambil catatan data lama dari gudang arsip. Pak Inspektur, ini rincian transaksi nasabah atas nama Siti Aminah tahun 1991 yang Anda minta. Inspektur Budi menyambar kertas cetakan yang masih berbau tinta itu dari tangan petugas. Jari-jarinya menelusuri angka-angka kecil, lalu berhenti pada tanggal tertentu. 14 November 1991, tepat 2 hari sebelum Siti Aminah menghilang. Penarikan tunai 3 juta rupiah. Mengingat nilai uang saat itu, ini setara dengan uang muka sewa rumah. Tatapan Inspektur Budi menajam.
Bukan catatan penarikan tunai oleh orang yang hendak kabur, melainkan catatan pengiriman uang kepada seseorang. Setelah memastikan nama penerima, Inspektur Budi segera menelepon ke kantor polisi untuk meminta pemeriksaan identitas. Nama yang terdengar dari seberang telepon adalah seorang rentenir terkenal di kota Klaten. Siti Aminah bukan menyiapkan uang untuk kabur, dia melunasi utang. Setelah menutup telepon, Inspektur Budi segera kembali ke kantor dan memanggil detektif juniornya. "Hei, cari semua catatan perjudian Bambang Hartono. Dari sebelum tahun 1991, cari sampai recehan terakhir." Detektif junior itu, terintimidasi oleh aura dingin Inspektur Budi, mulai mengetik di keyboard tanpa banyak bicara. 1 jam kemudian, detektif junior yang sedang menatap monitor itu berseru, "Pak Inspektur, muncul catatan Bambang Hartono digugat karena masalah judi di tahun 91. Nilai gugatannya persis 3 juta rupiah." Sudut bibir Inspektur Budi menegang. Semua petunjuk mulai tersusun seperti kepingan puzzle. Uang dalam jumlah besar yang ditarik Siti Aminah bukanlah untuk biaya pelariannya, melainkan uang yang diserahkan kepada rentenir untuk melunasi utang judi suaminya, Bambang Hartono. Dia menghabiskan semua uang yang dikumpulkan dengan susah payah untuk membereskan masalah suaminya. Tapi si suami malah koar-koar kalau istrinya kabur karena main gila. Inspektur Budi menahan amarahnya, mengenakan jaketnya, dan menuju ke pasar. Gang pasar yang berangin dingin ramai oleh orang-orang yang berbelanja untuk makan malam. Inspektur Budi membuka pintu sebuah toko kue tradisional tua di dekat warung minyak Bambang. Seorang ibu pemilik toko yang sedang memotong kue lapis di depan dandang yang mengepulkan uap, mengenali Inspektur Budi dan matanya membelalak. "Loh, Pak Inspektur? Kemarin ada keributan besar. Hari ini ada apa lagi?" "Bisnis lancar, Bu. Saya datang mau menanyakan sesuatu tentang kejadian 6 tahun lalu. Apakah Ibu ingat dengan Siti Aminah?" Mendengar pertanyaan Inspektur Budi, ibu pemilik toko kue berhenti memotong dan mengangguk. Ekspresinya menunjukkan campuran rasa kasihan dan tidak nyaman. "Ingat, tentu saja. Menantu yang baik hati itu. Dulu kan seisi kampung heboh karena katanya dia kabur dari rumah karena main gila. Soal gosip itu, Bu, siapa sebenarnya yang pertama kali menyebarkannya? Apa Ibu melihat sendiri dia main gila?" Tanya Inspektur Budi sambil menatap tajam mata si ibu. Ibu pemilik toko kue itu melirik sekeliling sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berbisik. "Saya lihat apanya? Ibu mertuanya, Sutinah, yang bilang begitu. Sehari setelah menantunya hilang, dia langsung bagi-bagi kue sama minyak kelapa ke semua pedagang pasar." "Membagikan kue? Saat menantunya menghilang? Itulah makanya." Sambil menangis-nangis dia mengadu, "Menantuku kabur karena main gila, meninggalkan cucuku yang masih merah." Siapa yang tidak percaya coba? Inspektur Budi mencatat keterangan itu di buku catatannya dengan menekan pulpennya kuat-kuat. Begitu korban menghilang, para pelaku memulai pekerjaan mereka dengan menjadikan korban sebagai wanita jahat di mata semua orang. "Apakah Ibu percaya cerita itu?" Mendengar pertanyaan Inspektur Budi, ibu pemilik toko kue itu mendengus dan mengibaskan tangannya. "Ah, jangan ditanya. Menantu itu pekerja keras sekali. Dari pagi sampai malam memeras kelapa, mengantar pesanan sambil menggendong anak. Jangankan main gila, cari angin sebentar saja mungkin tidak sempat." "Lalu kenapa waktu itu tidak ada yang memberitahu polisi?" tanya Inspektur Budi dengan ekspresi getir. Ibu itu menghela napas panjang. "Siapa yang mau ikut campur urusan rumah tangga orang? Lagi pula, semua orang tahu watak Sutinah. Kalau salah omong, bisa-bisa dimaki habis-habisan sampai tidak berani keluar rumah. Makanya semua diam saja." Inspektur Budi meninggalkan toko kue dan secara berurutan mendatangi toko kelontong, toko besi, dan warung lauk. Kesaksian para pedagang tidak berbeda sedikit pun dari ucapan ibu pemilik toko kue. Kasihan sekali menantu itu. Bisa mati kering karena tekanan ibu mertuanya. Kalaupun tidak kabur, pasti sudah mati karena sakit hati. Tapi ternyata dia tidak kabur. Ya ampun. Terakhir,
Inspektur Budi mendorong pintu sebuah warung kopi kumuh di ujung gang pasar. Seorang ibu pemilik warung yang duduk di tengah kepulan asap rokok, melihat tatapan tajam Inspektur Budi dan langsung bangkit dengan tegang. Inspektur Budi duduk di meja sudut dan langsung bertanya, "Bu, ingat Bambang Hartono dari 6 tahun lalu, kan?" "Iya. Pelanggan tetap di sini, jadi ya saya tahu," jawab si ibu sambil menghindari tatapan dan memainkan nampan. Katanya, sehari setelah istrinya menghilang, dia sudah nongkrong di sini, ya? Wajah si ibu menjadi pucat pasi mendengar tuduhan Inspektur Budi. "Itu. Apa dia datang setiap hari? Jawab jujur," desak Inspektur Budi sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Si ibu, seolah pasrah, menghela napas panjang dan menjawab, "Iya, hampir setiap hari. Datang, minum kopi hitam seharian sambil ngobrol ngalor ngidul, lalu pulang." Inspektur Budi menutup buku catatannya dengan suara keras dan berkata, "Istrinya kabur dan tidak tahu hidup atau mati, tapi bukannya mencari, dia malah asyik nongkrong di warung kopi." Begitu, si ibu hanya bisa menundukkan kepalanya, tak bisa berkata apa-apa. Di dalam mobil saat kembali ke kantor polisi, Inspektur Budi mencengkeram setir dengan erat. Keluarga ini telah mengisolasi Siti Aminah sepenuhnya, dan bahkan setelah kematiannya, mereka menginjak-injak kehormatannya. Menantu selingkuh, ibu kejam yang menelantarkan anak. Mereka membunuhnya, lalu untuk mengurangi rasa bersalah, mereka menimpakan semua fitnah pada orang yang sudah mati. Gigi Inspektur Budi bergemeletuk karena marah. Setelah kembali ke kantor, Inspektur Budi langsung menuju meja Kasat Reskrim dan menyerahkan laporan. "Pak Kasat, kasus Siti Aminah ini bukan kasus orang kabur biasa. Saya akan mengubahnya menjadi kasus penyembunyian mayat dan pembunuhan, dan menangkap seluruh anggota keluarga." Kasat Reskrim membaca laporan itu sekilas, lalu mengangguk dengan ekspresi serius. "Baik. Keluarkan surat panggilan. Segera mulai." Keesokan paginya, di ruang interogasi yang dingin, Sutinah duduk di sana. Ia masih mengangkat dagunya dengan angkuh, tetapi matanya bergerak gelisah. Inspektur Budi menarik kursi di seberangnya dan duduk, lalu melempar setumpuk berkas tebal ke atas meja. "Bu Sutinah, apa yang terjadi pada menantu Anda, Siti Aminah, 6 tahun lalu? Sudahi sandiwaranya." Sutinah melipat tangannya dan menjawab dengan ketus, "Perempuan itu bunuh diri karena utang. Kami hanya menguburnya karena takut." "Apa salah mengubur orang mati yang kasihan? Bunuh diri. Seseorang yang baru saja mengirim uang sebanyak itu kepada rentenir untuk melunasi utang, lalu bunuh diri 2 hari kemudian." Inspektur Budi menyodorkan hasil autopsi dari forensik tepat di depan wajah Sutinah. "Lihat ini, retak pada tengkorak. Bekas pukulan benda tumpul yang sangat keras." Melihat foto tengkorak yang retak, mata Sutinah bergetar tak terkendali. Namun, ia tetap bersikeras menyangkal dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana saya tahu dia dipukul di mana?" Inspektur Budi mencondongkan tubuhnya, menyamakan tinggi matanya dengan Sutinah, dan menggeram pelan. "Bu Sutinah, menantu Anda tidak dipukul di luar, tapi di dalam rumah, dan oleh orang yang sangat dekat." Sutinah menghindari tatapan Inspektur Budi dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Hanya keheningan yang menyesakkan yang menyelimuti ruang interogasi. Pemilik toko kelontong di sebelah warung minyak, Bu Endang, berdiri terpaku di ambang pintu tokonya, tak mampu melangkah lebih jauh. Di halaman warung minyak yang telah dipasangi garis polisi kuning, para petugas berseragam sibuk berlalu lalang, dan para wartawan tak henti-hentinya menyalakan lampu kilat kamera. Ya ampun, jadi benar-benar ada mayat, dan dari bawah tungku pula. Suara seorang pejalan kaki yang berdecak membuat jantung Bu Endang serasa berhenti berdetak. Keranjang berisi ikan teri yang dipegangnya bergetar, lalu jatuh berserakan di tanah. Ikan-ikan teri kering itu tumpah di atas tanah, tetapi Bu Endang bahkan tidak berpikir untuk memungutnya. "Aduh, Endang, kenapa ceroboh sekali sampai ikan terinya tumpah semua?" teriak suaminya dari dalam toko. Tetapi suara itu hanya terdengar seperti dengungan di telinga Bu Endang.
Pandangannya terpaku pada area tungku di paviliun yang sedang dibongkar oleh polisi. Jarum jam di kepala Bu Endang mulai berputar mundur. Malam itu, hujannya juga sederas ini, gumam Bu Endang sambil membasahi bibirnya yang kering. November 1991, malam itu hujan turun dengan sangat deras dan dingin, tidak seperti hujan musim gugur biasanya. Bu Endang, setelah membereskan tokonya seadanya, berbaring di kamar belakang. Suara hujan yang menghantam atap begitu keras hingga suara radio pun nyaris tak terdengar. Cuaca kok begini sekali? Hujan kok menakutkan begini? Gerutu Bu Endang sambil menarik selimut hingga ke leher. Saat itulah, menembus derasnya hujan, terdengar suara tumpul dari balik tembok. Bu G. Seperti suara karung berat yang dilempar ke lantai. Bu Endang refleks bangkit dan menempelkan telinganya ke dinding. Apa itu? Suara apa itu? Bu Endang menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Suara itu jelas berasal dari arah paviliun warung minyak. Tak lama kemudian, jeritan pendek seorang wanita terdengar samar-samar di antara suara hujan. Arge! Mata Bu Endang membelalak. Itu jelas suara menantunya, Siti Aminah. Kemudian terdengar suara sesuatu yang diseret, dan gesekan mengerikan srek. 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 Merambat melalui dinding. Ada orang? Apa mereka berkelahi? Bu Endang mendekati jendela, sedikit menyingkap tirai, dan mengintip keluar. Halaman warung minyak yang diguyur hujan badai gelap gulita. Tak ada satupun cahaya terlihat. Namun, dalam kegelapan, terdengar suara orang berbisik dengan nada rendah. Cepat, bawa ke sana. Tidak jelas apakah itu suara pria atau wanita. Tetapi jelas bukan hanya satu orang. Bu Endang merasa sangat takut. Ia segera menutup tirai dan masuk ke dalam selimut. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia tidak bisa tidur semalaman dan terjaga hingga pagi. Pasti bukan apa-apa. Mungkin cuma pertengkaran suami istri yang agak hebat. Bu Endang berusaha menenangkan dirinya sambil menunggu pagi datang. Keesokan paginya, hujan telah reda, tetapi langit masih mendung. Saat Bu Endang membuka pintu toko dan mencari sapu untuk menyapu halaman, ia mendengar suara gerbang sebelah terbuka. Aduh, badanku pegal semua. Sutinah berjalan keluar dari arah paviliun sambil memegangi pinggangnya. Sutinah melirik sekeliling, lalu mulai memasang gembok besar di pintu paviliun. Aneh sekali melihatnya melakukan itu, padahal biasanya ia bahkan tidak pernah mengunci pintu. Bu Endang mendekat sambil membawa sapu dan bertanya dengan santai. Bu Sutinah, pagi-pagi kok dikunci? Memangnya simpan harta karun di dalam? Sutinah terkejut dan menoleh ke belakang. Di bawah matanya, lingkaran hitam pekat terlihat jelas, dan wajahnya kuyu seperti orang yang sudah sakit berhari-hari. Oh, pemanas airnya rusak. Katanya biaya perbaikannya mahal sekali, jadi mau kujadikan gudang saja, jawab Sutinah. Terbata-bata sambil menghindari tatapan, pemanas airnya tiba-tiba rusak. Kemarin kan masih baik-baik saja. Mendengar ucapan Bu Endang, Sutinah menjadi serius dan memotong pembicaraan. Tidak tahu, mungkin sudah tua jadi meledak. Kenapa kamu begitu ingin tahu urusan pemanas air rumah orang? Reaksi tajam Sutinah membuat Bu Endang merasa canggung dan ia pun mengalihkan pembicaraan. Oh, bukan apa-apa, cuma bertanya. Ngomong-ngomong, menantumu tidak kelihatan. Sudah pergi mengantar pesanan, ya? Saat itu, ekspresi Sutinah berubah menjadi dingin. Sutinah menyisir rambutnya yang acak-acakan dengan kesal dan berkata seolah penuh racun. Dia kabur. Kabur tadi malam karena main gila. Meninggalkan anaknya yang masih merah. Apa? Siti kabur? Ah, tidak mungkin. Dia kan sayang sekali sama anaknya. Ketika Bu Endang menunjukkan ekspresi tidak percaya, Sutinah berbalik tanpa menjawab dan masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Sutinah datang ke toko Bu Endang membawa sebotol minyak kelapa. Bu Endang merasa aneh, karena biasanya orang itu sangat pelit. Ini buatmu saja. Dagangan lagi sepi, kan? Buat masak lauk. Sutinah meletakkan botol minyak kelapa di atas meja kasir. Bu Endang menolak sambil mengibaskan tangannya. Aduh, sudah, terima saja. Kita kan tetangga, jangan begitu.
Anggap saja biar kita akur. Tatapan mata Sutinah mengandung permohonan aneh sekaligus peringatan. Bu Endang teringat suara-suara yang ia dengar malam itu. Pukulan tumpul, jeritan pendek, dan suara sesuatu yang diseret. Terima kasih. Nanti saya pakai. Bu Endang akhirnya menerima botol minyak kelapa itu. Dan itu menjadi bayaran atas kebungkamannya. Selama 6 tahun setelah itu, Bu Endang selalu mengamati paviliun warung minyak dengan saksaba. Bahkan di tengah musim dingin, tungku di sana tidak pernah dinyalakan, dan ia tidak pernah melihat ada orang yang masuk. Kamar itu benar-benar bisa jadi sarang hantu. Setiap kali pelanggan berbisik-bisik, hati Bu Endang merasa tertusuk, tetapi ia tetap mengatupkan bibirnya. Rasa takut akan bahaya yang mungkin menimpanya jika ikut campur urusan tetangga mengalahkan nuraninya. Ingatan Bu Endang kembali ke masa sekarang. Di balik garis polisi, kerangka yang ditutupi kain putih diangkat dengan tandu. Kasihan sekali Siti. Bagaimana nasibnya? Bu Endang menginjak ikan teri yang berserakan dan lari masuk ke dalam tokonya. Keesokan harinya, Bu Endang mendatangi kantor polisi dengan alasan diperlukan untuk pemeriksaan saksi. Sebenarnya, pemeriksaan itu hanya alasan. Keinginannya untuk memastikan beban di hatinya jauh lebih besar. Saat melewati koridor, mata Bu Endang menangkap sosok punggung yang dikenalnya. Loh, itu kan. Di kursi sudut koridor, seorang anak laki-laki kecil seumuran sekolah dasar duduk meringkuk. Itu adalah putra Siti Aminah yang sangat ia sayangi. Bu Endang berhenti dan mengamati anak itu dengan saksama. Anak itu membenamkan wajahnya di lututnya, dan sepatu ketsnya yang sudah usah menarik perhatian. Ya ampun, ujungnya sudah sobek semua. Tidak ada yang mengurusinya karena ibunya tidak ada. Keluhan keluar dari mulut Bu Endang. Setelah ibunya menghilang, tidak perlu ditanya lagi bagaimana anak itu dibesarkan selama 6 tahun di bawah asuhan ayah penjudi dan nenek yang kejam. Bu Endang teringat bagaimana Siti Aminah mengantar pesanan minyak sambil menggendong anak itu yang masih bayi di dalam selendang. Bu, saya harus bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan biaya sekolah Budi. Wajah Siti Aminah yang tersenyum cerah sambil menyeka keringatnya terbayang di benaknya. Mata Bu Endang memerah, dan dadanya terasa sesak seolah diikat tali. Aku sudah gila. Hanya karena sebotol minyak kelapa, aku menutup mata dan telingaku. Bu Endang lari keluar dari kantor polisi dan pulang ke rumah. Setelah mengunci pintu tokonya, Bu Endang mulai mengobrak-abrik kardus-kardus berdebu di sudut gudang. Di mana ya? Jelas-jelas kusimpan di sini. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan sebuah buku catatan spiral tua. Dengan tangan gemetar, Bu Endang membuka buku harian itu dan mencari bulan November 1991. Jarinya menelusuri tanggal, lalu berhenti di tanggal 16 November. 16 November. Malam hujan. Terdengar suara buk dan jeritan dari rumah sebelah. Aku takut dan tidak berani keluar. Catatan itu singkat, tetapi kengerian hari itu terasa begitu hidup. Benar, aku mendengarnya. Aku mendengar semuanya, gumam Bu Endang sambil memeluk buku harian itu di dadanya. Melihat keluar jendela, langit sudah gelap dan hujan mulai turun. Tik tik, tik tik, suara hujan yang mengetuk jendela kaca seolah mengetuk nuraninya, seperti malam 6 tahun yang lalu. Setelah ragu-ragu cukup lama, Bu Endang mengangkat gagang telepon. Jarinya yang memutar nomor bergetar halus. Halo, Polres Klaten? Bisa bicara dengan Inspektur Budi? Beberapa saat kemudian, terdengar suara berat dan rendah dari seberang telepon. Ya, saya Budi. Dengan siapa ini? Bu Endang mengambil napas dalam-dalam sekali, lalu membuka mulutnya. Saya Bu Endang, yang punya toko kelontong di sebelah warung minyak. Ada yang ingin saya sampaikan. Pemilik toko kelontong. Ada apa ya? Suara Inspektur Budi terdengar penasaran. Agak sulit kalau lewat telepon. Saya ingin bertemu langsung untuk membicarakannya. Tentang malam 6 tahun yang lalu itu. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu terdengar suara kertas dibolak-balik. Malam 6 tahun yang lalu. Baik. Besok pagi, bisakah Anda datang ke kantor? Tidak. Biar saya yang ke sana.
Saya ingin bertemu diam-diam, menghindari mata orang. Kalau begitu, besok pagi-pagi sekali saya akan ke rumah ibu. Bu Endang menutup telepon dan terduduk lemas. Di luar jendela, hujan semakin deras. Seolah-olah hendak membersihkan kebenaran yang terkubur di dalam tanah selama 6 tahun. Baru sekarang aku berani bicara. Siti, maafkan aku benar-benar minta maaf. Isak tangis Bu Endang memenuhi tokonya, menyatu dengan suara hujan. Keesokan paginya, di bawah langit yang mendung, Bu Endang melewati gerbang utama Polres Klaten. Ia berjalan dengan kepala tertunduk seolah-olah seorang pesakitan, sambil memeluk sesuatu dengan erat di dadanya. Inspektur Budi mengantarnya bukan ke ruang reserse yang ramai, melainkan ke ruang pertemuan yang sepi di ujung koridor. Suara kursi besi yang bergeser di lantai terdengar tajam, membuat Bu Endang tersentak. Setelah menutup pintu dan duduk berhadapan, Bu Endang dengan tangan gemetar mengeluarkan buku harian spiral tua yang dipeluknya dan meletakkannya di atas meja. Pak Inspektur, selama 6 tahun ini mulut saya seperti direkatkan dengan lem. Saya tahu ini dosa besar, tapi saya takut. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Ibu sudah datang. Ceritakan saja pelan-pelan semua yang Ibu ingat. Suara tenang Inspektur Budi membuat Bu Endang menelan ludah. Ia membuka buku harian itu dan mendorongnya perlahan ke depan Inspektur Budi. Di atas kertas yang menguning, kengerian hari itu terpatri dalam tulisan tangan yang tidak beraturan. Malam itu tanggal 16 November 1991. Hari itu hujan turun seperti langit bocor. Malam itu, saya mendengar suara yang sangat aneh dari rumah sebelah. Suara aneh? Suara seperti apa, Bu? Bu Endang memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba menarik kembali ingatan 6 tahun lalu. Awalnya, terdengar suara beu, seperti ada sesuatu yang dipukul dengan benda tumpul. Lalu terdengar jeritan pendek, aark dari seorang wanita. Saya yakin itu suara Siti. Inspektur Budi mencatat dengan menekan pulpennya kuat-kuat di buku catatannya. Suara pukulan dan jeritan. Lalu setelah itu, terdengar suara sesuatu yang diseret. Srek, srek, seperti suara menyapu lantai. Lalu hening sejenak, dan Bu Endang berhenti sejenak, tubuhnya bergidik. Dan, apa yang Ibu dengar? Suara adukan semen. Krok, krok. Anda tahu kan suara sekop saat mengaduk tanah dan semen? Suara itu terdengar cukup lama di sela-sela suara hujan. Tatapan Inspektur Budi menajam. Tunggu sebentar. Bu Sutinah jelas-jelas mengaku sedang ada perbaikan pemanas air. Apa tidak ada suara mesin? Bu Endang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Sama sekali tidak ada. Tidak ada suara beko. Tidak ada suara bor. Hanya ada suara orang menyekop dengan tenaga manusia. Kalau mereka memanggil alat berat tengah malam begitu, pasti seisi kampung sudah bangun, kan? Inspektur Budi mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap mata Bu Endang lekat-lekat. Jadi ini bukan perbaikan biasa, ya? Ada lagi yang Ibu ingat? Sekecil apapun tidak apa-apa. Bu Endang menghela napas panjang dan kembali membuka mulutnya. Besok subuhnya, pemandangan itu masih sering muncul di mimpi saya. Sutinah sedang membakar sesuatu di dalam drum di sudut halaman. Membakar apa? Pakaian. Pakaian wanita yang warnanya cerah. Dan sepertinya foto juga. Saya lihat sekilas, sepertinya foto bayi. Suara Bu Endang bergetar halus. Sambil membakar, dia menaburkan bubuk putih di atas api. Garam. Dia menaburkan banyak garam sambil terus bergumam. Seperti ritual mengusir setan. Jangan datang, enyahlah, begitu katanya. Inspektur Budi menutup buku catatannya dengan keras dan bertanya. Dengan petunjuk sejelas itu, kenapa Ibu tidak melapor sampai sekarang? Bu Endang menundukkan kepalanya, dan air mata jatuh ke atas meja. Saya takut. Rumah kami bersebelahan. Bagaimana saya bisa berani? Lalu, sepertinya Sutinah sadar. Dia datang membawakan minyak kelapa untuk membungkam saya. Saya pun pura-pura tidak tahu. Pengecut sekali. Bu Endang menyeka air matanya dengan sapu tangan dan melanjutkan. Tapi kemarin di koridor kantor polisi,
saya melihat anak itu, putra Siti, si Budi. Dia duduk sendirian di sudut, ujung sepatunya sobek sampai jari kakinya kelihatan. Melihat itu, hati saya seperti teriris-iris, saya tidak tahan lagi. Padahal Siti membesarkan anak itu dengan susah payah. Inspektur Budi bangkit berdiri dan menundukkan kepalanya kepada Bu Endang. Terima kasih banyak atas keberanian Anda. Kesaksian ini akan sangat membantu. Setelah mengantar Bu Endang, Inspektur Budi langsung kembali ke ruang reserse dan berdiri di depan papan tulis putih. Para detektif junior berkumpul di sekelilingnya dengan ekspresi tegang. Baiklah, situasinya berubah. Ada saksi mata. Katanya hanya terdengar suara adukan semen. Tidak ada suara mesin. Inspektur Budi menggarisbawahi dengan spidol tebal sambil menjelaskan. Apa artinya ini? Mengaduk semen dengan sekop sendirian untuk melapisi seluruh lantai kamar itu pekerjaan yang berat bahkan untuk pria kekar. Sutinah tidak mungkin melakukannya sendirian. Artinya, ada kaki tangan. Saat itu, detektif termuda yang duduk di depan komputer mengangkat tangannya. Pak Inspektur, saya menemukan catatan absensi adik iparnya, Agus Santoso. Apa yang kau temukan? Katakan. Pada tanggal 16 November 1991, Agus Santoso mengajukan izin pulang cepat dari pabriknya di Semarang. Alasannya urusan keluarga. Dia pulang jam 3 sore dan katanya buru-buru pulang ke rumahnya di Klaten. Mata Inspektur Budi berkilat. Bingo. Waktu dan tanggalnya cocok sekali dengan hari kejadian. Benar, Pak. Dan dari malam itu sampai keesokan paginya, dia tidak kembali ke asrama, tercatat sebagai izin menginap di luar. Inspektur Budi menulis nama Agus Santoso dengan huruf kapital besar di samping silsilah keluarga yang tergambar di papan tulis. Agus Santoso ini kuncinya. Ubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Keluarkan surat panggilan dan tangkap dia sekarang juga. Siap, laksanakan. Sore itu, di lapak-lapak koran kota Klaten, terpampang berita utama dengan judul yang sensasional. Tragedi Krismon. Menantu terkubur di bawah semen. Para pedagang pasar membaca koran itu dengan ngeri, dan para wartawan, seperti hiena yang mencium bau darah, berkumpul di depan gerbang kantor polisi. Kasat Reskrim, yang baru saja dipanggil ke ruang Kapolres, menepuk pundak Inspektur Budi dan berkata, Budi. Atasan heboh. Opini publik memanas. Kita harus segera selesaikan ini. Jangan khawatir, Pak. Malam ini saya selesaikan. Inspektur Budi kembali ke ruang reserse dan memberi instruksi singkat dan tegas kepada para detektif. Panggil Sutinah, Bambang Hartono, dan Agus Santoso. Malam ini juga, masukkan mereka semua ke dalam sel. Menjelang matahari terbenam, 3 mobil polisi secara berurutan masuk ke halaman kantor polisi. Ketiga anggota keluarga itu saling berpapasan di koridor, dan ketegangan terasa di antara mereka. Sutinah memberi isyarat mata kepada Bambang agar tutup mulut, dan Bambang menatap Agus yang sangat ketakutan. Inspektur Budi, sambil melipat tangannya, mengamati pemandangan itu, lalu memberi isyarat kepada para detektif. Tunggu apa lagi? Pisahkan mereka bertiga. Jangan sampai mereka bisa saling bertukar isyarat mata. Para detektif dengan kasar mendorong ketiga orang itu ke ruang interogasi yang berbeda. Sutinah di ruang 1, suaminya Bambang Hartono di ruang 2, dan adik iparnya Agus Santoso di ruang 3. Inspektur Budi mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu ruang interogasi 3. Tempat Agus yang terlihat paling lemah berada. Agus Santoso, 35 tahun, duduk di kursi interogasi dengan kaki gemetar tak henti-hentinya. Lingkaran hitam di bawah matanya dan kuku yang digigiti habis menunjukkan kegelisahannya. Inspektur Budi menarik kursi dan duduk tepat di depan Agus. Agus Santoso, tanggal 16 November 1991, Anda ada di mana? Agus menghindari tatapan dan menjawab dengan suara lirih. Anu, sudah lama sekali, saya tidak begitu ingat. Tidak ingat? Kamu kan izin pulang cepat dari pabrik dan pulang ke rumah. Tercatat jelas di catatan perusahaan, lengkap dengan stempelnya. Inspektur Budi meletakkan salinan catatan absensi di atas meja. Wajah Agus menjadi sepucat kertas.
Itu karena ibu saya sakit. Inspektur Budi memukul meja dengan telapak tangannya. Cukup bohongnya. Kakak dan ibumu di ruang sebelah sudah mengaku semua. Mata Agus membelalak seolah mau keluar. Apa? Mereka sudah mengaku? Inspektur Budi, tanpa mengubah ekspresinya, dengan lihai melontarkan kebohongan. Kakakmu, Bambang Hartono, bilang begini, adikku Agus yang melapisi semua semennya. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ibumu juga bilang hal yang sama. Ini adalah teknik dilema tahanan yang biasa digunakan oleh para penyidik. Wajah Agus mulai dipenuhi rasa pengkhianatan dan ketakutan. Tidak mungkin. Kakak bilang begitu? Kamu akan jadi satu-satunya yang menanggung semuanya. Apa kamu tidak merasa dirugikan? Bukan begitu. Saya melakukannya karena disuruh kakak. Agus tidak tahan lagi dengan perasaan tidak adil dan mencoba bangkit. Tetapi Borgol menahannya hingga ia terduduk kembali. Disuruh? Disuruh apa? Inspektur Budi mencondongkan tubuhnya seperti predator yang tidak mau kehilangan mangsanya. Menekannya. Agus memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak histeris. Kakak menyuruh saya melapisi semen, jadi saya hanya melapisi semennya. Sumpah, saya tidak membunuh kakak ipar saya. Saya tidak menyentuhnya seujung kuku pun. Senyum tipis tersungging di bibir Inspektur Budi. Lalu siapa yang membunuhnya? Bibir Agus bergetar hebat, dan air mata mengalir deras di pipinya. Saya benar-benar tidak tahu. Waktu saya ke sana, dia sudah. Agus tidak bisa melanjutkan kata-katanya, dan menangis tersedu-sedu sambil membenturkan keningnya ke meja. Itulah saat ia mengakui telah membantu menyembunyikan mayat. Inspektur Budi keluar dari ruang interogasi dan melonggarkan dasinya. Kepada detektif junior yang menunggu di koridor, Inspektur Budi berkata dengan suara rendah. Mata rantai terlemah sudah putus, permainan selesai. Dari ruang interogasi 1, terdengar teriakan Sutinah. Kamu pikir saya siapa berani-beraninya begini? Dari ruang interogasi 2, terdengar suara Bambang yang berteriak. Rokok, beri aku sebatang rokok. Dan dari ruang interogasi 3, terdengar tangisan pilu Agus. Pintu kebenaran yang tertutup rapat selama 6 tahun mulai terbuka diiringi jeritan keluarga itu. Udara di ruang interogasi nomor 2 terasa tajam seperti busur panah yang ditarik kencang. Bambang Hartono, dengan ekspresi percaya diri, mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku dalam dan meletakkannya di atas meja. Pak Inspektur, jangan asal menuduh orang begini. Lihat ini, malam itu saya ada di Surabaya. Inspektur Budi tanpa kata mengambil kertas itu dan mendekatkannya ke matanya. Itu adalah kwitansi dari sebuah losmen di daerah Kenjeran, Surabaya. Di kolom tanggal, tertera dengan jelas angka 16 November 1991. Sudah lihat, kan? Istri saya meninggal karena kecelakaan. Saya tidak ada di sana, dan ibu saya juga tidak tahu apa-apa. Saya cuma cari angin di Surabaya. Apa itu salah? Bambang melipat tangannya dan bersandar di kursi. Sudut bibirnya sedikit terangkat sinis. Inspektur Budi, tanpa menjawab, menerawang kwitansi itu di bawah lampu neon dan memeriksanya dengan teliti. Dengan jarinya yang kasar, ia menggosok-gosok bagian tanggal yang tercetak. Tinta itu sedikit luntur dan menempel di jarinya, seolah belum kering. Inspektur Budi menatap Bambang dengan tajam dan bertanya. Bambang Hartono, dari mana kamu dapat kwitansi ini? Bambang mengangkat bahu dengan pura-pura santai. Dari mana lagi? Ya dari losmen tempat saya menginap waktu itu. Saya tidak sengaja menemukannya saat beres-beres laci. Inspektur Budi meletakkan kembali kwitansi itu di atas meja dan tertawa kecil. Bambang, kalau mau bohong, yang niat sedikit. Pernah lihat losmen tahun 1991 yang mencetak kwitansi dengan printer inkjet seperti ini? Waktu itu semuanya ditulis tangan atau dicap stempel. Otot wajah Bambang menegang sesaat. Itu mungkin karena losmennya besar, jadi sudah pakai mesin. Oh ya? Lalu bagaimana dengan ini? Lihat angka 1 ini. Inspektur Budi menunjuk bagian tanggal di kwitansi dengan ujung pulpennya. Jenis dan ketebalan hurufnya berbeda dengan yang lain. Terutama angka 1 di akhir, sangat tebal dan miring.
Ini kwitansi tahun 1996 yang kamu ambil, lalu angka akhirnya kamu ubah jadi 1991, kan? Inspektur Budi meremas kwitansi itu hingga nyaris robek sambil meninggikan suaranya. Memalsukan bukti itu kejahatannya lebih berat. Mau lepas dari tuduhan pembunuhan tapi malah kena pasal pemalsuan? Pupil mata Bambang bergetar hebat. Kaki Bambang yang tersembunyi di bawah meja mulai gemetar tak terkendali. Tidak, bukan begitu. Pada saat yang sama, di ruang interogasi nomor 1 di sebelah, teriakan histeris Sutinah meledak. Saya yang melakukan semuanya. Saya yang membunuhnya. Anak-anak saya tidak bersalah. Saya mendorongnya karena emosi. Lalu dia mati. Sutinah memukul meja dengan kedua tangannya dan berteriak sekuat tenaga. Detektif junior yang duduk di seberangnya bertanya dengan tenang. Lalu bagaimana cara Anda membunuhnya? Tolong ceritakan secara spesifik. Sutinah terdiam sejenak dan mengatupkan mulutnya. Saya hanya mendorongnya. Lalu dia jatuh dan kepalanya terbentur. Detektif junior itu memutar-mutar pulpennya dan terus mendesak. Hasil autopsi menunjukkan korban dipukul dengan benda tumpul. Anda memukulnya dengan apa? Itu tongkat. Ya, saya pukul dengan tongkat yang ada di sebelah. Bagian mana yang Anda pukul? Ubun-ubun, kepala belakang, atau dahi? Mata Sutinah bergerak gelisah. Tidak tahu harus melihat kemana. Ia sama sekali tidak tahu apa alat yang digunakan atau di mana bagian yang dipukul. Saya panik, jadi tidak ingat. Saya pukul begitu saja. Bagaimana Anda memindahkan mayatnya sendirian? Dan pekerjaan semen di lantai? Apa nenek-nenek bisa melakukan semua pekerjaan berat itu sendirian? Wajah Sutinah memerah padam. Ia memukul meja dan membentak. Cukup. Apa kamu senang menghancurkan rumah tangga orang? Hah? Apa itu tugas polisi? Orang mati tidak bisa bicara. Kenapa kalian mengganggu orang yang masih hidup? Detektif junior itu merasa tidak ada gunanya lagi bertanya. Bangkit berdiri dan keluar dari ruang interogasi. Ia menghampiri Inspektur Budi yang menunggu di koridor sambil melipat tangan dan melapor. Pak, dia tidak bisa memberikan keterangan spesifik sama sekali. Sepertinya dia tidak tahu cara pembunuhan maupun proses penyembunyiannya. Inspektur Budi mengangguk dan mengerutkan keningnya. Seperti yang kuduga. Dia sengaja menutupi semuanya untuk melindungi anak-anaknya. Ini belum selesai. Inspektur Budi segera kembali ke ruang reserse dan mengangkat telepon. Ia mencari-cari di buku catatannya dan menekan nomor seorang informan yang sering mengunjungi arena judi di Klaten. Sebelum nada sambung berbunyi beberapa kali, terdengar suara serak. Ya, bos, ada apa? Hei, coba ingat-ingat lagi 6 tahun yang lalu. Malam 16 November 1991, ingat Bambang Hartono? Hening sejenak di seberang telepon, lalu suara serak itu kembali terdengar. Oh, si bangkrut itu? Ingat, dong. Malam itu dia kalah banyak dan bikin keributan. Meja judinya sampai dibalik. Kacau sekali. Inspektur Budi mendekatkan gagang telepon ke telinganya dan bertanya. Kamu yakin? Sekitar jam berapa? Sekitar jam 10. Tidak, jam 11 malam. Setelah kalah semua uangnya, matanya merah karena marah. Lalu dia lari keluar sambil teriak-teriak mau pulang ambil uang. Oke. Kamu yakin? Ya. Inspektur Budi meletakkan gagang telepon dan tersenyum dingin. Pada malam kejadian, Bambang Hartono tidak sedang berada di Surabaya, melainkan sedang kalah judi di Klaten. Dan ketika uangnya habis, ia pulang ke rumah dengan penuh amarah. Inspektur Budi menyelipkan map di ketiaknya dan membuka pintu ruang interogasi nomor 2 dengan kasar. Bambang sedang menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menggigiti kukunya. Inspektur Budi menarik kursi dan duduk, lalu berkata dengan suara rendah, Bambang, malam itu kamu ada di arena judi, kan? Bahu Bambang tersentak seolah tersengat listrik. Apa? Sekitar jam 11 malam, setelah kalah semua uangmu, kamu pulang ke rumah, kan? Teman judimu memberikan kesaksian yang sangat jelas. Katanya kamu lari keluar sambil teriak mau ambil uang. Bambang menundukkan kepalanya lebih dalam lagi.
Ia tidak tahu harus melihat kemana dan hanya menatap debu di lantai. Kwitansi dari Surabaya itu palsu. Alibimu bohong besar. Sekarang mau berkelit apa lagi? Mau bilang tidak sengaja ingat lagi saat beres-beres laci? Bambang menggigit bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di bawah meja, kakinya gemetar tak terkendali. Inspektur Budi meninggalkan Bambang yang membisu dan langsung menuju ruang interogasi nomor 1. Sutinah masih mendengus kesal. Sepertinya amarahnya belum reda. Inspektur Budi duduk di seberangnya, menyodorkan segelas air, dan berkata dengan tenang. Bu Sutinah, soal rumah yang disita kali ini. Apa ibu tahu kalau itu karena putra ibu, Bambang, mencuri surat rumah untuk utang judinya? Mata Sutinah membelalak, dan tangannya yang memegang gelas berhenti. Apa? Apa maksudmu? Soal eksekusi paksa kali ini, Bu. Apa ibu benar-benar tidak tahu kalau putra ibu diam-diam mengambil surat rumah dan meminjam uang ke rentenir? Wajah Sutinah berubah menjadi sangat buruk, dan bibirnya bergetar. Itu, Bambang. Benarkah Bambang yang melakukannya? 6 tahun lalu juga masalahnya karena utang judi, kan? Mencoba merampas uang menantu Anda, dulu dan sekarang. Semuanya karena judi putra Anda, Bambang. Mata Sutinah memerah. Rasa pengkhianatan dari putra yang telah ia lindungi seumur hidupnya menusuk hatinya. Inspektur Budi melancarkan pukulan telak. Bu Sutinah, Anda mengubur mayat menantu Anda dan hidup di atasnya selama 6 tahun untuk melindungi putra Anda, kan? Tapi putra Anda itu menjual rumah yang ibu jaga sambil duduk di atas mayat itu, untuk utang judi. Sutinah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Jeritan seperti raungan binatang buas keluar dari mulutnya. Bahunya terguncang hebat, dan air mata merembes dari sela-sela jarinya. Inspektur Budi bangkit berdiri dan berkata dengan dingin. Putra Anda sekarang di ruang sebelah, setelah ketahuan memalsukan alibi. Dia sedang berusaha menimpakan semua kesalahan kepada ibu. Coba pikirkan lagi, untuk siapa ibu membungkam selama ini. Inspektur Budi keluar dan pintu pun tertutup. Di ruang interogasi yang sunyi, Sutinah menatap langit-langit dan bergumam seperti orang linglung. Bambang, kamu benar-benar. Tidak mungkin. Di 3 ruang interogasi, perhitungan masing-masing mulai berjalan. Kebohongan yang tadinya untuk saling melindungi atas nama keluarga, kini telah berubah menjadi pedang tajam yang mengancam leher masing-masing. Inspektur Budi kembali ke ruang reserse dan berdiri di depan meja kasat reskrim. Pak, para tersangka sudah mulai goyah secara psikologis. Rasa saling tidak percaya sudah muncul. Tinggal satu bukti fisik yang krusial, dan mereka akan langsung mengaku. Kasat reskrim membolak-balik berkas dan bertanya, bukti apa? Kan tidak ada yang ditemukan. Sodet besi yang ditemukan di samping tungku di lokasi kejadian, Pak. Karena karatnya parah, sidik jari tidak bisa diidentifikasi. Tapi saya akan meminta pemeriksaan presisi kedua. Mungkin masih ada reaksi darah. Kasat reskrim mengangguk dan membubuhkan stempel di kolom persetujuan. Baik. Minta segera. Kalau kita ulur waktu, kita yang rugi. Inspektur Budi mengangkat gagang telepon dan menghubungi petugas di laboratorium forensik. Ya, saya Budi. Saya minta pemeriksaan presisi kedua untuk barang bukti dari lokasi kejadian warung minyak di Klaten. Terutama sodet besi yang diduga sebagai senjata pembunuhan. Tolong periksa secara mendalam sampai reaksi luminol, semuanya. Setelah menutup telepon, Inspektur Budi mendekati jendela dan menyingkap tirai. Senja merah telah terhampar, dan matahari mulai terbenam. Dari ujung koridor, di ruang-ruang interogasi, masih terdengar campuran rintihan dan teriakan ketiga orang itu. Dinding beton yang tadinya untuk menutupi kebenaran telah retak, dan jaring investigasi merayap masuk melalui celah itu, mencekik napas mereka. Keheningan di kantor reserse kriminal Polres Klaten dipecahkan oleh suara mesin faks yang berisik mengeluarkan secari kertas. Ziinggea. Inspektur Budi dengan kasar menyambar kertas yang masih hangat itu. Laporan hasil autopsi presisi dari Laboratorium Forensik Nasional. Ditemukan fraktur depresi pada bagian oksipital tengkorak korban. Bentuk bekas pukulan diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul berbentuk heksagonal.
Mata Inspektur Budi dengan cepat membaca tulisan tebal di laporan itu. Heksagonal. Dugaanku benar. Inspektur Budi membalik ke halaman berikutnya. Di sana terlampir foto barang bukti yang dikirim oleh tim TKP. Ujung sodet besi yang berkarat merah pekat, yang ditemukan di antara puing-puing tungku paviliun, diperbesar. Bentuknya persis heksagonal. Senjatanya sudah pasti ini. Mereka memukul kepala orang dengan ini, gumam Inspektur Budi sambil mengetuk-ngetuk laporan itu. Namun, saat membaca baris terakhir laporan, kening Inspektur Budi berkerut dalam. Karena korosi parah pada permukaan sodet, deteksi sidik jari tidak memungkinkan. Inspektur Budi melempar laporan itu ke atas meja dengan kesal. Sialan, waktu 6 tahun sudah mengikis semua sidik jarinya. Senjata pembunuhan telah ditemukan. Tetapi bukti kunci yang membuktikan siapa yang mengayunkannya telah hilang. Inspektur Budi mendekati jendela, berdiri di bawah cahaya yang masuk melalui celah tirai, dan menyalakan sebatang rokok. Percikan api korek menyala, ia menghisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asap panjang ke udara. Memangnya kenapa kalau tidak ada sidik jari? Pelakunya salah satu dari mereka bertiga. Inspektur Budi mematikan rokoknya dengan kasar di asbak dan bangkit berdiri. Membuat sidik jari yang tidak ada menjadi ada, itulah kemampuan seorang detektif. Ia mengambil selembar kertas hafes bersih dari laci mejanya, menulis sesuatu dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam sebuah amplop. Pintu besi berat ruang interogasi nomor 1 terbuka dengan derit. Sutinah mengangkat kepalanya dengan susah payah. Setelah 2 hari penuh terkurung di ruang interogasi tanpa tidur, wajah Sutinah menjadi tirus dan pucat. Inspektur Budi menarik kursi di seberangnya dan meletakkan amplop kuning di atas meja. Bu Sutinah, hasil dari lab 4 yang ditunggu-tunggu baru saja tiba. Sutinah menatap amplop itu dengan mata sayu. Apa hasilnya? Anda penasaran? Sesuatu yang sangat krusial ditemukan. Inspektur Budi mengeluarkan selembar foto dari amplop dan menyodorkannya di depan mata Sutinah. Foto sodet besi heksagonal yang berkarat merah pekat. Anda ingat sodet ini, kan? Ditemukan di sela-sela puing paviliun yang runtuh. Pupil mata Sutinah bergetar halus. Bagian yang retak di tengkorak korban dan sudut ujung sodet ini cocok sekali. Inilah senjata pembunuhannya. Sutinah dengan sengaja memalingkan wajahnya dan mendengus. Terus kenapa? Di dapur rumah desa mana yang tidak punya sodet seperti itu? Saya tidak tahu barang itu. Inspektur Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, memperpendek jarak dengan Sutinah. Bu Sutinah, tapi ada satu fakta yang sangat menarik. Di bagian dalam gagang sodet ini, Inspektur Budi mengetuk-ngetuk bagian gagang di foto dengan jarinya. Di sini dilapisi minyak dan lapisan pelindung, jadi tidak berkarat, terjaga dengan sangat baik. Tatapan Sutinah tanpa sadar kembali ke foto itu. Sidik jarinya masih utuh selama 6 tahun. Ini bisa dibilang keajaiban. Wajah Sutinah pucat pasi. Sidik jari? Ya. Sekarang sedang dalam proses perbandingan di lab 4. Begitu hasilnya keluar, kita akan langsung tahu siapa yang memegang dan mengayunkannya. Tinggal menunggu waktu. Inspektur Budi bersandar dengan nyaman di kursinya dan memberikan pukulan telak. Kalau Anda bicara jujur sekarang, masih bisa mendapat keringanan hukuman. Mungkin karena kecelakaan yang tidak disengaja, atau semacamnya. Tapi kalau Anda terus menyangkal sampai akhir, dan hasil sidik jarinya keluar. Inspektur Budi berhenti sejenak dan menatap dengan dingin. Saat itu sudah terlambat, sangat terlambat. Tangan Sutinah di atas meja gemetar seperti daun tertiup angin. Merasakan bahwa benteng pertahanan psikologisnya mulai retak, Inspektur Budi mengeluarkan selembar kertas lagi dari amplop. Dan ini, ditulis oleh putra Anda, Bambang Hartono. Inspektur Budi mendorong kertas itu pelan ke depan Sutinah. Sebuah surat pernyataan yang ditulis dengan tergesa-gesa. Sutinah mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisannya kabur dan sulit dibaca, tetapi beberapa kata menusuk matanya seperti belati. Ibu yang memegang sodet itu. Saya sudah mencoba menghentikannya, tetapi ibu kalap. Tangan Sutinah yang memegang kertas itu bergetar hebat, dan kertas itu mengeluarkan suara gemerisik. Bambang. Bambangku yang menulis ini?
Inspektur Budi hanya menatap Sutinah dengan ekspresi dingin tanpa berkata apa-apa. Anakku, demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia menjual ibunya. Butiran air mata besar jatuh dari mata Sutinah, membasahi surat pernyataan itu. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah sambil bahunya terguncang. Rasa pengkhianatan dari putra yang telah ia lindungi seumur hidupnya mematahkan sisa kesabarannya. Arg! Sutinah meraung seperti binatang buas dan berteriak, "Baik. Saya yang membunuhnya. Saya yang melakukannya." Suaranya bergema di ruang interogasi yang sempit. "Saya yang memukul kepalanya dengan sodet itu." Karena perempuan itu melawan duluan, Sutinah memukul meja dengan tinjunya dan membentak. "Dia berusaha menghalangi jalan anakku. Aku minta uang untuk bayar utang, tapi dia bilang tidak akan pernah memberikannya. Dia berteriak tidak akan pernah bisa." Inspektur Budi bertanya dengan suara rendah dan tenang. "Jadi Anda memukulnya?" "Ya. Karena kalap, aku pukul saja sekali dengan benda yang ada di sebelah. Cuma sekali pukul, dia langsung jatuh. Aku juga tidak tahu dia akan mati semudah itu." Sutinah menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tersedu-sedu. "Bambang, ibu yang bodoh ini melakukan hal mengerikan ini untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu malah menjualku. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku?" Inspektur Budi bangkit berdiri dan merapikan pakaiannya. Ia berhenti sejenak di depan pintu dan berkata tanpa menoleh ke belakang. "Saya akan kembali setelah merapikan berita acara pemeriksaan. Nanti Anda bisa menandatanganinya." Pintu besi tertutup dengan suara keras. Di dalam ruang interogasi, hanya tangisan pilu Sutinah yang menggema hampa. Inspektur Budi merapikan dasinya dan langsung menuju ruang interogasi nomor 3. Agus meringkuk di atas kursi, gemetar ketakutan. Begitu Inspektur Budi masuk, ia langsung berkata, "Agus, ibumu sudah mengaku. Dia mengaku memukul korban dengan senjata itu. Semuanya sudah terbongkar." Agus terkejut dan mengangkat kepalanya. Matanya merah karena ketakutan selama berhari-hari. "Sekarang giliranmu, Agus. Katakan sejujurnya apa yang kamu lakukan malam itu di sana. Kalau kamu tidak mau menanggung semuanya sendirian." Bibir Agus bergetar. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia akhirnya membuka mulutnya dengan pasrah. Saya benar-benar hanya melapisi semennya." Air mata panas mengalir di pipinya. "Kakak yang menyuruh. Waktu saya ke sana, kakak ipar sudah tergeletak dengan kepala berdarah, dan kakak berteriak menyuruh saya cepat-cepat mengaduk semen. Katanya kalau tidak, saya juga akan dibunuh. Setelah mengubur mayatnya, siapa yang membakar pakaiannya?" Agus terisak sambil menyeka ingusnya dan melanjutkan. "Ibu yang menyuruh membakar pakaian dan selimut yang berlumuran darah di drum halaman. Pakaian kakak ipar, foto bayinya, semuanya dibakar." Agus membenturkan keningnya ke meja berulang kali sambil meraung. "Saya sangat takut. Saya hanya melakukan apa yang disuruh kakak dan ibu. Selama 6 tahun terakhir, setiap malam saya mimpi buruk. Mimpi kakak ipar datang dan menatap saya. Saya salah." Tubuh Agus gemetar hebat seperti kejang. Inspektur Budi menutup buku catatannya dengan keras dan memberi isyarat kepada para detektif. "Bawa dia keluar. Buat berita acara pemeriksaannya." Ketika Inspektur Budi kembali ke ruang reserse setelah semua pemeriksaan selesai, hari sudah gelap. Seorang detektif junior menyodorkan sekaleng kopi dan bertanya dengan hati-hati, "Pak, yang tadi Bapak tunjukkan ke Bu Sutinah, apa benar-benar ada sidik jari di sodet itu?" Inspektur Budi membuka kaleng kopi dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Karatnya terlalu parah, sidik jari dan semuanya sudah hilang." Detektif junior itu membelalakan matanya dan bertanya lagi. "Lalu surat pernyataan itu, kertas yang mengatakan Bambang menyalahkan ibunya?" Inspektur Budi bersandar di jendela dengan ekspresi getir sambil meminum kopinya. "Bambang sampai akhir tidak mengatakan apa-apa. Surat pernyataan itu aku yang tulis buru-buru. Palsu." Detektif junior itu tidak bisa menutup mulutnya karena takjub. "Wah, jadi semuanya cuma akting?" Inspektur Budi menatap kegelapan di luar jendela dan berkata, "Besi tua yang berkarat tidak bisa bicara. Tapi manusia bisa.
Keluarga yang tidak saling percaya itu hancur dengan sendirinya. Saat kepercayaan tipis itu pecah, kebenaran pun keluar. Tulang belulang yang dingin dan sodet yang berkarat akhirnya membuka mulut setelah 6 tahun untuk menyuarakan ketidakadilan. Nafsu dan pengkhianatan keji mereka yang terikat atas nama keluarga akhirnya terungkap sepenuhnya ke dunia. 16 November 1991, langit Klaten seolah berlubang, mencurahkan hujan yang sangat deras. Suara hujan yang menghantam atap terdengar begitu riuh, seolah hendak menelan jeritan seseorang. Di ruang utama warung minyak Jaya Abadi, seekor binatang buas yang kehilangan akal karena mencium bau uang sedang mengamuk. "Di mana kau sembunyikan uangnya? Cepat keluarkan." Bambang Hartono menjambak rambut istrinya, Siti Aminah, dan mengguncangnya seperti karung. Siti Aminah, dengan wajah penuh ketakutan, tetap berkeras melepaskan tangan Bambang sambil berteriak, "Tidak boleh. Ini uang sekolah Budi. Ini tidak akan pernah kuberikan." Mata Bambang melotot. Ia baru saja kalah judi dan kehilangan semua hartanya, dan baru saja diancam oleh rentenir bahwa pergelangan tangannya akan dipotong jika tidak melunasi utangnya besok. "Perempuan sialan. Suamimu mau mati, kau masih memikirkan uang?" Bambang berteriak dan menendang pinggang Siti Aminah dengan sepatu botnya. Krak. Menembus suara hujan, suara tulang patah yang mengerikan memenuhi ruangan. Aarg. Siti Aminah menjerit sekali dan jatuh tersungkur di lantai. Ia memegangi pinggangnya dan meringkuk seperti udang. Napasnya terengah-engah. Aduh. Rintihan kesakitan keluar dari sela-sela bibirnya. Tetapi Bambang tidak peduli dan mulai menggeledah seisi ruangan. Ia membuka pintu lemari dengan kasar dan melemparkan selimut yang terlipat rapi ke lantai. Namun, tumpukan uang yang dicarinya tidak ditemukan dimanapun. Di mana disembunyikannya? Sialan! Bambang tidak bisa menahan amarahnya, mendengus dan menendang pintu keluar. "Kalau malam ini tidak kutemukan, akan kubakar habis rumah ini." Ia menembus hujan dan menghilang keluar gerbang, meninggalkan suara hujan dan napas kasar Siti Aminah di dalam ruangan. Siti Aminah terbaring di lantai, bercucuran keringat dingin. Tulang rusuknya yang patah terasa menusuk paru-parunya setiap kali ia bernapas, tetapi ia menggigit bibirnya agar tidak pingsan. Saat itu, pintu yang tertutup terbuka perlahan. Bersamaan dengan angin dingin, ibu mertuanya, Sutinah, masuk. Ia memandang seisi ruangan yang berantakan dengan acuh tak acuh, lalu berdiri di depan menantunya yang sedang merintih kesakitan. "Jangan pura-pura sakit, cepat bangun." Suara Sutinah tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Siti Aminah dengan susah payah mengangkat kepalanya dan menatap ibu mertuanya. Di bawah kilatan petir, mata Sutinah bersinar dingin. "Bu, di mana uangnya? Berikan padaku." "Harus diberikan pada Bambang." Siti Aminah mengatupkan giginya rapat-rapat dan menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, Bu. Uang ini untuk sekolah Budi. Uang yang saya kumpulkan dengan tidak makan. Uang ini tidak akan pernah saya berikan." Sutinah melangkah lebih dekat dan menekan menantunya. "Suamimu akan dipukuli rentenir sampai mati. Kau masih mau duduk di atas uang itu? Seharusnya Bambang yang tidak berjudi." Siti Aminah menahan sakit, bersandar pada dinding dan bangkit dengan terhuyung-huyung. Amarah yang selama ini terpendam meledak dari matanya. "Apa ibu tahu betapa kerasnya saya bekerja seperti anjing untuk melunasi utang judinya? Dari pagi sampai malam memeras kelapa, mengantar pesanan. Uang ini adalah darah dan daging saya." Wajah Sutinah memerah padam. "Kurang ajar. Beraninya kau melotot pada ibu mertua? Suami menyuruh ya lakukan saja. Bukan melawan, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau uang ini diberikan, dia akan lari ke tempat judi lagi. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh." Siti Aminah terengah-engah, mengeluarkan kartu terakhirnya. "Besok pagi, saya akan ke kantor polisi. Saya akan laporkan semuanya." Alis Sutinah bergerak. "Apa? Polisi?" "Iya. Saya akan laporkan suami saya memukuli saya sampai tulang rusuk patah, kebiasaan berjudinya, semuanya akan saya laporkan dan masukkan dia ke penjara. Saya sudah tidak tahan lagi."
Pupil mata Sutinah bergetar hebat. Di kepalanya, hanya terbayang satu hal. Putranya yang berharga diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Tidak boleh. Putraku yang kubesarkan dengan memeras kelapa selama 40 tahun menjadi narapidana. Pandangan Sutinah beralih ke samping tungku di sudut ruangan. Di sana, sebuah sodet besi berat bersandar di dinding. Sutinah, seolah kesurupan, mendekat dan mengambil sodet itu. Rasa dingin dari besi itu merambat ke telapak tangannya. Ibu mau apa? Siti Aminah, merasa ketakutan, mundur selangkah, tetapi di belakangnya ada dinding yang dingin. Di mata Sutinah, akal sehat telah hilang, hanya kegilaan yang tersisa. Kau pikir akan kubiarkan kau menghancurkan masa depan anakku? Aku lebih baik mati daripada melihat itu terjadi. Sutinah mengangkat sodet berbentuk heksagonal itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Ibu? Jangan, Bu. Suara pukulan tumpul yang mengerikan itu tenggelam dalam deru hujan. Tubuh Siti Aminah jatuh ke depan tanpa daya. Kepala belakangnya terpukul keras. Pandangan Siti Aminah seketika kabur, dan kegelapan menyelimutinya. Tangannya dengan putus asa mencengkeram erat sesuatu di dalam sakunya. Cincin emas kecil milik putranya, Budi, yang ia terima saat akikah. Siti Aminah memejamkan mata di lantai yang dingin sambil menggenggam cincin putranya. Itulah akhir hidupnya. Terang. Sutinah menjatuhkan sodet berlumuran darah ke lantai. Tangannya gemetar tak terkendali, dan napas kasarnya memenuhi ruangan. Apa yang kulakukan? Beberapa saat kemudian, gerbang terbuka dan Bambang kembali dengan mendengus. Sudah ketemu uangnya? Bu? Sudah ketemu uangnya? Bambang yang masuk ke dalam ruangan membeku melihat istrinya tergeletak tak bergerak di lantai. Bu, ini apa? Kenapa Siti begitu? Sutinah dengan panik menyambar lengan Bambang dan berbisik. Bambang, sadarlah. Ini karena kamu yang mendorongnya. Tadi kamu yang memukulnya sampai jatuh. Mata Bambang membelalak seolah mau keluar. Apa? Tidak, aku cuma menendangnya sekali. Kamu yang memukulnya, kan? Kamu menendangnya sampai terdengar suara tulang patah, kan? Makanya dia mati. Sutinah mencengkeram kerah baju putranya dan mengguncangnya sambil membentak. Cuci otak pun dimulai. Ma mati? Siti benar-benar mati? Wajah Bambang sepucat kertas, dan kakinya lemas. Ya, mati. Kalau polisi datang, kamu akan ditangkap sebagai pembunuh. Mau membusuk seumur hidup di penjara. Bu. Bagaimana ini? Tolong aku, Bu. Jangan khawatir. Ibu akan bereskan semuanya. Kamu cukup tutup mulut saja. Sutinah meninggalkan putranya yang ketakutan dan berlari menembus hujan. Ia membangunkan putra keduanya, Agus Santoso, yang sedang tidur di kamar sebelah paviliun. Agus, bangun, cepat keluar. Agus, yang sedang beristirahat setelah pulang cepat dari pabrik, berlari keluar sambil mengucek mata. Kakak, Ibu, ada apa? Ada apa? Sutinah memegang bahu Agus. Agus, jangan banyak tanya, cepat ambil semen dari gudang. Cepat, semen? Tengah malam begini tiba-tiba semen untuk apa? Jangan banyak bicara, lakukan saja apa yang kusuruh. Kalau tidak, kita semua akan mati. Di tengah malam yang diguyur hujan badai, ketiga ibu dan anak itu berkumpul di paviliun sempit. Bambang dan Agus, dengan tangan gemetar, mengangkat ubin lantai, menampakkan tanah lembab di bawahnya. Sutinah menyeret mayat dingin Siti Aminah. Di lehernya, syal motif bunga yang sering ia pakai terikat lemas. Di sini, gali lebih dalam. Mayat Siti Aminah dilemparkan ke dalam lubang dingin. Agus, sambil menyeka air mata, merobek karung semen, menuangkan air, dan mulai mengaduknya. Krok, krok, suara sekop yang mengaduk semen terdengar aneh, bercampur dengan suara hujan. Agus, sambil terisak, menuangkan adukan abu-abu itu ke atas mayat kakak iparnya. Kak, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Sutinah, mengawasi pemandangan itu, memberi perintah dengan dingin, tutup semua. Lapisi dengan rapat agar tidak berbau, lalu tutup dengan tikar. Saat semen mengeras, ketidakadilan Siti Aminah pun ikut tersegel.
Setelah ubin dipasang kembali dan tikar kuning digelar, ruangan itu tampak rapi seolah tidak terjadi apa-apa. Menjelang fajar, saat hujan mulai reda, Sutinah berdiri di depan drum di halaman. Ia melemparkan pakaian berlumuran darah Siti Aminah dan foto-foto bayinya ke dalam api. Di atas api yang berkobar, ia menaburkan garam putih. Jangan datang walau sudah jadi hantu, enyahlah. Gumam Sutinah yang seperti mantra itu menghilang bersama asap ke udara. Sejak hari itu, Sutinah memasang gembok besar di pintu paviliun. Ia tidak membiarkan siapapun masuk ke ruangan itu, dan bahkan di tengah musim dingin yang menusuk, ia tidak pernah menyalakan api di tungku. Begitulah, 6 tahun berlalu. Sutinah, dengan mengorbankan dirinya menjadi pembunuh, berusaha melindungi putranya. Ia berniat membawa rahasia itu sampai ke liang lahat. Namun, ironisnya, putra yang ia lindungi dengan nyawanya itu mengkhianati pengorbanan ibunya. Rumah yang dijaga ibunya dengan bertahan selama 6 tahun sambil duduk di atas mayat menantunya, dijual oleh putranya sebagai jaminan utang judi kepada rentenir. Saat Beko menghancurkan dinding paviliun, jam kebenaran yang berhenti selama 6 tahun mulai berputar kembali. Putra yang paling ia cintai, dengan cara yang paling kejam dan bodoh, membongkar rahasia keji ibunya ke seluruh dunia. Musim semi 1998. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Klaten, hanya keheningan yang menyelimuti. Tatapan orang-orang yang memenuhi kursi pengunjung tertuju pada 3 orang yang duduk di kursi terdakwa. Ketua Majelis Hakim memperbaiki letak kacamatanya dan mulai membacakan putusan. Amar putusan. Terdakwa Sutinah dihukum pidana penjara selama 15 tahun. Suara datar hakim menggema di dalam ruang sidang. Sutinah, di kursi terdakwa, menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak bergerak sedikit pun. Hanya tangannya yang keriput dan terborgol yang gemetar tak terkendali. Terdakwa Bambang Hartono dihukum pidana penjara selama 7 tahun. Bambang menggigit bibirnya erat-erat. Di matanya, bukan penyesalan yang terlihat, melainkan campuran rasa tidak adil dan amarah. Terdakwa Agus Santoso dihukum pidana penjara selama 3 tahun. Agus terkulai di kursinya seolah mau pingsan. Air matanya mengalir tanpa henti. Tuk, tuk, tuk. Palu hakim yang mengesahkan putusan memecah keheningan, dan dari kursi pengunjung terdengar suara riuh. Para wartawan tak henti-hentinya mencatat isi putusan di buku catatan mereka sambil menyalakan lampu kilat. Akhirnya begini juga akhirnya. Cih. Setelah sidang selesai, para terdakwa digiring keluar oleh para petugas. Di koridor sempit menuju mobil tahanan, Sutinah tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada punggung putranya, Bambang, yang berjalan di depannya. Bambang. Suara serak Sutinah menggetarkan udara di koridor. Namun, Bambang pura-pura tidak mendengar dan terus melangkah. Sutinah menepis tangan petugas, mengulurkan kedua tangannya yang terborgol dengan putus asa ke arah putranya. Bambang, lihat ibu. Ibu di sini. Barulah Bambang berhenti sejenak dan perlahan menoleh. Ia menatap ibunya. Namun, tatapan itu begitu dingin dan kosong hingga membuat siapapun yang melihatnya merinding. Seolah-olah melihat orang yang lebih rendah dari orang asing, Bambang hanya melirik sekilas dengan pandangan menghina, lalu kembali memalingkan wajahnya. Ayo jalan. Bambang memberi isyarat dengan dagunya kepada petugas dan naik ke mobil tahanan. Bambang, Bambang. Jeritan putus asa Sutinah bergema di sepanjang koridor. Tetapi pintu mobil tahanan tertutup dengan kejam. Blam. Sutinah berdiri terpaku di tempatnya, menatap kosong mobil yang membawa putranya menjauh. Anakku, anakku. Air mata panas mengalir tanpa henti di pipinya yang keriput. Pemandangan seorang ibu yang dibuang oleh putra yang telah ia lindungi seumur hidupnya begitu menyedihkan. Di sudut lobi pengadilan, di tengah keramaian orang yang berlalu lalang, seorang anak duduk diam seperti sebuah pulau yang sunyi. Putra Siti Aminah, Budi kecil. Anak itu membenamkan wajahnya di lututnya, dan sepatu kets yang dipakainya menarik perhatian. Ujungnya sudah usang dan sobek-sobek, menunjukkan kehidupan pemiliknya yang sulit. Orang-orang dewasa yang sepertinya kerabatnya melewati Budi dengan tergesa-gesa. Cih, sialan. Kami tidak mau tahu.
Mereka hanya melirik anak itu dengan sinis. Tidak ada satupun yang menyapa atau mengulurkan tangan. Di hadapan tragedi yang melibatkan uang dan darah, pagar bernama keluarga telah lama runtuh seperti istana pasir. Beberapa saat kemudian, seorang petugas dari panti asuhan yang membawa tas kerja menghampiri Budi. "Budi, ayo kita pergi." Budi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong menatap petugas itu. "Kemana, Pak?" Petugas itu, dengan ekspresi kasihan, merangkul bahu anak itu, ke tempat tinggal yang baru. "Di sana banyak teman, tempatnya bagus kok." Budi bangkit berdiri dengan lemas. Saat keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari musim semi yang cerah menyinari, tetapi tidak ada kehangatan yang sampai kepada anak itu. Ibunya telah kembali dari dalam tanah yang dingin, tetapi tidak bisa ia temui lagi. Ayah dan neneknya masuk penjara. Budi, yang kini sebatang kara di dunia, menatap langit sekali, lalu masuk ke mobil panti asuhan. Brung. Mobil itu melaju, dan masa kecil anak laki-laki itu pun menjauh bersamanya. Beberapa hari kemudian, pemilik toko kelontong, Bu Endang, mengunjungi panti asuhan tempat Budi tinggal. Ia duduk di ruang kepala panti dan menyodorkan sebuah buku tabungan yang lusuh. "Pak Kepala, saya ingin mengirimkan sedikit beasiswa setiap bulan. Atas nama Budi." Kepala panti, dengan mata terkejut, menerima buku tabungan itu dan mengangguk. "Wah, ini sungguh mulia. Berapa jumlahnya, Bu?" Bu Endang menyeka sudut matanya dengan sapu tangan dan menjawab dengan suara bergetar. "Tidak banyak, Pak. Tapi saya ingin sedikit membantu biaya sekolahnya. Ibu bukan kerabatnya, tapi sampai sejauh ini, karena saya merasa bersalah, Pak. Selama 6 tahun tinggal bersebelahan, saya pura-pura tidak tahu. Saya takut, jadi saya menutup telinga dan mata." Air mata yang ditahan Bu Endang akhirnya tumpah. "Setidaknya dengan ini, saya merasa sedikit tidak terlalu bersalah pada Siti. Tolong terima, Pak." Kepala panti menggenggam tangan kasar Bu Endang dengan hangat. Kebaikan hati ibu pasti akan menjadi kekuatan besar bagi Budi. Musim berganti, musim panas yang terik pun tiba. Warung minyak Jaya Abadi, lokasi tragedi itu, telah dibongkar habis hingga tak bersisa. Pagar dan bangunannya telah hilang, hanya menyisakan sebuah tanah kosong yang melompong. Tanah itu dijual, tetapi karena desas-desus yang menyeramkan, tidak ada yang meliriknya. Katanya di sana ditemukan mayat. Di bawah tungku pula, para pedagang yang melewati pasar menunjuk ke tanah kosong itu dan berbisik-bisik. "Ih, ngeri. Siapa yang mau beli tanah itu? Malam-malam pasti ada hantu." Di tengah pengabaian orang-orang, di tanah kosong itu hanya tumbuh rumput liar yang subur. Di bawah sinar matahari musim panas, hanya rerumputan yang bergoyang ditiup angin, menutupi jeritan hari itu. Tak terasa, musim gugur dengan angin sepoi-sepoi pun tiba. Inspektur Budi, dengan kerah mantelnya ditegakkan, kembali mengunjungi pasar Klaten. Di satu tangannya ada sebotol air mineral, di tangan lainnya ada sebungkus kopi saset. Ia berhenti di depan tanah kosong bekas warung minyak yang rumput liarnya sudah setinggi pinggang. Di antara rerumputan lebat, pecahan genting tergeletak setengah terkubur. Inspektur Budi duduk dan membuka tutup botol air. Air jernih itu meresap ke dalam tanah kering. "Siti Aminah, sekarang istirahatlah dengan tenang di tempat yang luas, bukan di tempat yang sempit dan gelap." Inspektur Budi merobek bungkus kopi saset dan menaburkannya di atas tanah. Katanya, "Anda suka yang manis." "Maaf, tidak ada air panas." Angin berhembus, menerbangkan bubuk kopi ke udara. Saat itu, di ujung angin musim gugur yang dingin, tercium aroma aneh. Aroma minyak kelapa yang gurih namun juga amis. Hah, baunya awet sekali. Aroma minyak yang pada malam 6 tahun lalu itu begitu menyengat untuk menutupi bau darah dan air hujan. Sepertinya masih bergentayangan di tempat ini. Inspektur Budi mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan meletakkannya di bibir. Cetik. Api korek menyala, ia menghisap asap dalam-dalam, lalu menghembuskannya panjang-panjang. Asap rokok putih itu menyebar di atas rerumputan liar. Dari ujung gang, terdengar suara obrolan para pedagang terbawa angin. Kalau ingat rumah itu, sampai sekarang masih merinding.
Bagaimana bisa manusia begitu? Iya, kan? Hantu tidak lebih menakutkan dari manusia. Inspektur Budi, dengan ekspresi getir, mematikan rokoknya di tanah. Manusia memang menakutkan. Kalau sudah gila uang dan darah, bisa lebih buruk dari binatang. Inspektur Budi memasukkan tangannya ke dalam saku dan perlahan melangkah pergi. Langit barat memerah, dan matahari mulai terbenam. Bayangan panjang Inspektur Budi menyapu reruntuhan rumah itu. Punggungnya semakin mengecil, lalu benar-benar menghilang ke dalam kegelapan gang pasar. Di tanah kosong yang ditinggalkan, hanya rerumputan liar yang bergesekan ditiup angin sepi. Selembar daun kering jatuh di atas pecahan genting. Tanah terlantar yang tak seorang pun kunjungi, dan tragedi mengerikan yang tak seorang pun ingin ingat. Yang tersisa dari keserakahan yang salah atas uang dan darah hanyalah reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar dan kepingan keluarga yang hancur berkeping-keping. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Semoga hari Anda juga dipenuhi cahaya dan ketenangan. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.